Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im wa 'azzim wa syarrif ala sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu lana aqwalana. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina waj'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Baik, ikhwan dan akhwat fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali di pekan kedua ya. Di pekan kedua dari Daurah Al-Muqaddim Al-Jazariyah yang diselenggarakan oleh Yayasan Bisa. Semoga ini bisa menjadi bekal ilmu dan amal yang bermanfaat bagi kita semua, wabil khusus di dalam ilmu Al-Quran, sehingga kita bisa membaca Al-Quran sesuai yang diturunkan Allah dan disampaikan oleh Rasulullah dan diteruskan oleh para wali-wali Allah, itu para ulama-ulama kita hingga saat ini. Baik, alhamdulillah kita telah sampai pembahasan sifatul huruf. Begitu pula disertai oleh prakteknya, dan praktek ini tidak berhenti sampai sini ya. Nanti kita ada bab berikutnya yaitu terkait bab tanbihat, atau dicetakan lain nanti dengan judul yang lain ya. Ahkam mutafarriqah ya, ada yang mengatakan dengan judul bab ahkam mutafarriqah, ada yang menamakan dengan bab fi dzikri ba'd tanbihat, yang membahas tentang praktek-praktek sifat dan makhraj huruf yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Lalu juga nanti setelah kita membahas matan ini, baru kita akan coba langsung terus mengakomodasi talaqi al-Fatihah dan beberapa surat-surat pendek, menyelesaikan waktu yang ada ya, seperti itu insyaallah taala. Baik, sekarang kita masuk ke babut tajwid. Babut tajwid ini adalah babut tajwid di sini ini membedakan dengan pembahasan makharijul huruf dan sifatul huruf yang ada hubungan dengan ilmu aswat ya. Kemarin kita singgung yang ada kaitan dengan ilmu aswat, yaitu ilmu fonetik, tentang huruf, bagaimana huruf itu diucapkan dan segala macam, membahas tentang satuan huruf. Kalau kita bahas tajwid, maka itu hubungannya bukan hanya satu huruf, tapi udah hubungan antar kata. Susunan kata, kan kata itu kan susunan huruf yang terbentuk ya, yang tersusun. Nah, susunan huruf-huruf tersebut yang menjadi satu kata dalam bahasa Arab adalah kalimah. Hubungan antar satu kata dengan kata lain menghasilkan hukum-hukum khusus dalam Al-Quran. Nah, maka di sini dinamakan dengan tajwid. Tapi belum membahas tentang seperti idhar idgham, belum. Di sini yang dibahas adalah tentang beberapa pedoman-pedoman membaca Al-Quran, sehingga ini bisa menjadi suatu standar ya bagi kita, bagi qari'ul Quran, bagi juga qari, bagi para pengajar. Qari itu bisa maknanya pengajar, bisa juga bermakna pembaca umum ya, lungkotan dan istilahan ya. Sebagaimana di bab muqaddimah yang kita bahas tentang muqri'il Quran, para pengajar, para pembaca, begitu pula para pembelajar. Bisa menjadi pedoman ya bagi kita semua, bagaimana kita membaca dengan tajwid. Apa hakikat tajwid sih? Kita baca Quran dengan tajwid, kita belajar tajwid, harus membaca dengan mujawwadan itu maksudnya gimana? Kaidahnya gimana? Pedomannya gimana? Dalilnya bagaimana? Nah, di sini akan dibahas. Dan ini baitnya ringkas ya, hanya 7 bait. Tapi nanti pembahasannya beberapa hal-hal yang kompleks yang bisa kita rincikan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li syuyukhina
ولجميع المسلمين. قال الإمام حجة القراء الحافظ محمد بن يوسف بن الجزري الشافعي الدمشقي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين. باب التجويد. والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا أو مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. Baik. Bab tajwid, bab tentang tajwid. Kalau mau diperincikan, pedoman dasar tajwid. Pedoman dasar tajwid yang meliputi kaidah, teori, dan aplikatifnya. Baik, sebelum kita bahas maknanya, mungkin dari sisi bobot matan ya, atau dari tahqiq matan, ada beberapa redaksi yang mungkin berbeda ya, dan kita bisa sesuaikan. Tepatnya di bait pertama bab tajwid di sini dikatakan malam yusahih. Nah, di sini ada dua redaksi ya. Ada dua redaksi. Kalau ditahqiqkan Syekh Aiman pakai yusahih. Malam yusahih dari kata sahaha yusahihu tashih. Kalau di dalam tahqiqnya Syekh Tamim Az-Zu'bi dia mengatakan malam yujawid dari kata jawada yujawidu tajwid. Gitu ya. Secara judul matan juga agak sedikit berbeda. Kalau yang Syekh Aiman babut tajwid, kalau ini babu ma'rifatit tajwid. Ada idhofah. Atau bisa juga disamakan kalau Syekh Aiman mungkin dihadzaf. Dalam kaidah bahasa Araban terkadang mudhaf itu dalam pembahasan idhofah, mudhaf itu bisa dihapus ya. Ditakdirkan dengan kalimat tertentu. Gitu ya. Tapi untuk judul jangan dianggap pusing karena judul itu saya bilang diberikan tanda kurung seperti ini, tandanya memang ini adalah ijtihad dari para pentahqiq, bukan dari penulis matan. Jadi nanti kalau setoran, kalaupun nggak dibaca nggak apa-apa, gitu ya. Dibaca untuk membedakan pembahasan fasal atau membedakan bahasan bab itu lebih baik ya, seperti itu. Oke, itu pertama dari sisi tahqiq kan, dan saya sendiri punya dua sanad untuk itu. Ya, saya pernah setoran ke guru saya pakai malam yujawidil Quran. Sementara ke guru yang lain saya baca malam yusahihil Quran. Nah, Al-Quran di sini juga dibaca bukan Quran, tapi Quran. Sebagaimana bacaan Ibnu Katsir Al-Makki. Qiraatnya Ibnu Katsir Al-Makki. Terus juga qiraat Imam Hamzah kalau waqaf. Inna hadzal Quran syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Itu kalau Ibnu Katsir. Kalau Hamzah nanti kalau waqaf aja. Qiraah Hamzah syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Nah, itu bahasa panjang lah itu. Itu nanti dinakal namanya. Jadi Hamzahnya dinakal kepada harokat sebelumnya. Jadi baca Quran. Dan setiap di matan Jazariyah yang ditahqiq dibaca dengan Quran, bukan dengan Quran, untuk menyesuaikan wazan syair ya. Man lam yusahihil Qur'ana athim. Itu dari sisi tahqiq. Lalu yang bagian sini ada beberapa khilaf yang banyak ya untuk tahqiqan, jadi bisa diperhatikan masing-masing. Berikutnya ada perbedaan juga di nah, bait yang keempat ya, keempat atau bait keempat dari bab ini atau bait ke-30. Kalau ditahqiqkan Syekh Aiman dikatakan wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min kulli sifatin wa mustahaqqaha. Ininya sama ya.
bagian syafternya sama, bagian bait, bagian awal dari bahasa baitnya masih sama, tapi bagian ajiznya, bagian kedua dari baitnya ini yang berbeda nih. Perbedaannya kalau di Syaiman, tahqiq Syaiman itu min kulli sifatin wa mustahaqqaha. Kalau di tahqiq Syekh Tamim min sifatin laha. Jadi nggak pakai kuli, tapi pakai laha. Min sifatin laha wa mustahaqqaha. Ini min kulli sifatin wa mustahaqqaha. Nah, itu ya. Nah, nanti terserah mau pakai yang mana. Saya pribadi punya dua-dua juga, gitu ya. Jadi insya Allah saya banyak bisa memahami itu perbedaan redaksi itu. Nanti kalau setoran itu tergantung ya, gurunya mau dipadukan semua redaksi atau enggak. Kalau saya sih cukup satu nanti. Jadi antum selama pakai tahqiqan yang saya rekomendasikan itu, salah lebih nyaman di Syekh Aiman, tafadhol. Wah, lebih aman yang di Syekh Tamim, tafadhol, gitu ya. Karena mereka berdua, beliau berdua hafizahumullah adalah sama-sama pakar qiraat ya, yang diakui itu abad ini. Oke. Berikutnya yang ada perbedaan redaksi lagi di bab ini, mukammalan ya, 32, bait 32 atau bait yang bait sebelum akhir dari bahasan tajwid. Kalau di tahqiq Syekh Aiman bisa dibaca dua cara baca, mukammal atau mukammilan. Mukammalan jadi maf'ul, kalau mukammil jadi fa'il. Gitu ya. Tapi kalau Syekh Tamim hanya memilih dengan mukammalan, dengan maf'ul, karena tinjauan makruh, tinjauan yang dibaca. Itu ya. Sementara kalau Syekh Aiman bisa juga mukammilan, karena juga tinjauan bihasbil qari, ya, qari yang membaca itu harus mukammil, sempurna, karena hanya sekedar bacaannya, gitu ya. Jadi bisa dibaca mukammalan atau mukammilan. Baik, sampai situ ya. Jadi itu Abdul Masih Al-Qasim yang dari Nabawi. Nah, itu boleh juga, tapi saya pribadi nggak pakai itu gitu. Gitu ya. Terus terang saya nggak pakai itu. Dan perbedaan sama aja, nggak terlalu banyak sih ya. Redaksi-redaksi itu nggak terlalu banyak ya. Seperti itu. Nah, saya nggak menyarankan yang nggak ada tahqiqnya sama sekali. Ya, mohon maaf, ada matan Jazariyah itu yang nggak ada tahqiqnya sama sekali. Jadi hanya sekedar matan, dan ini harganya murah sih. Ya, biasanya kalau tahqiq itu harganya agak naik ya. Kalau yang nggak ada tahqiqnya bahkan cuma 5.000, 6.000. Itu yang sebaiknya tidak pakai itu karena khawatir ada pendistorsian ya dari redaksi matan. Baik, itu untuk riwayat ya. Kita riwayat. Nah, sekarang kita di royahnya. Substansinya ya, materinya. Qala Imam Jazari berkata wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu. Berpegang teguh dengan tajwid adalah suatu keharusan yang sangat. Hatam, lazim, artinya sama ya, artinya wajib, harus. Tidak ada tawar-menawar. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau kita nggak bertajwid itu adalah hukumnya nanti athim ya, berdosa. Kalau nggak dilakukan, maka itu melanggar perintah yang wajib. Jadi wal akhd itu kan artinya mengambil, memegang ya. Tapi maksudnya di sini adalah mengamalkan gitu. Jadi mengambil itu maksudnya belajar teorinya lalu plus diamalkan gitu. Ya. Dan kemarin kita pernah rinci bahwasannya belajar hukum tajwid itu dibagi dua. Kalau bahas masalah kewajibannya. Kalau dari sisi nazari, dari sisi teori, mendalami teorinya. Misalnya belajarnya itu dari Tuhfah, Tuhfatul Atfal, dari Jazariyah, nanti masuk lagi ke Salsabil Syafi, masuk lagi ke Al-Mufid Fit Tajwid, nanti misalnya ada lagi kitab Hidayatus Sibyan, ya, ada juga misalnya nanti yang kompleks misalnya seperti Hidayatul Qari kayak Syekh Al-Marsofi, Syekh Marsofi, ada juga Nihayatul Qaul Mufid, Ilmu Tajwid, ya, ada juga Ar-Riayah, ya. Banyak kitab tajwid itu banyak ya. Karena kajian tajwid itu sebenarnya tidak terbatas hanya sekedar tahsin saja. Memang yang dibutuhkan masyarakat itu tahsin prakteknya. Nah, kalau kita belajar al-Ghori, teori tadi dalam kitab yang banyak tadi, ya, ada juga Imam Ad-Dani punya At-Tahdid, Fil Itqan wa Tajwid, itu ya. Bahkan ada cetakan terbaru tuh dari Maktabah Asyun Syumus tuh, kitab An-Nashr, At-Tajwidu fi Nashr, pembahasan ilmu tajwid di kitab An-Nashr Imam Ibnul Jazari. Banyak kitab tajwid itu banyak, gak kalah dengan kitab fikih sebenarnya.
nggak kalah dengan kitab tafsir ya. Jadi kalau kita bahas ulumul Quran, tajwid itu juga punya porsi banyak juga sebenarnya. Cuman emang peminatnya sedikit untuk teori ya. Karena emang teoritis. Gitu. Nah, kalau belajar nazari untuk teori, maka ini hukumnya fardu kifayah. Jadi sama-sama fardu ya. Artinya harus ada di kalangan kaum muslimin yang memang menekuni teorinya sedetail-detailnya, sedalam-dalamnya, sehingga dia tuh menjadi seorang pakar. Atau minimal dia menjadi seorang yang spesialisasi di bidang tersebut, sehingga kalau orang minta fatwa terkait tajwid, minta jawaban dari ilmu tajwid, dari sisi teori dia bisa menjawab. Gitu. Karena gimana pun juga ilmu apapun yang berkaitan dengan keislaman itu akan memiliki manfaat, gitu ya. Nah, jangan juga dianggap remeh gitu ya. Kadang ada orang menganggap ngapain belajar tajwid tapi nggak paham makna. Nah, ini kadang-kadang mempertentangkan antara kebaikan dan yang kurang baiknya. Gitu ya. Padahal ulama kita terdahulu tidak mempertentangkan itu. Ada orang yang memang fokus di tajwid tapi dia mungkin nggak belajar atau nggak ngajarin tafsir karena mungkin memang dia fokusnya di tajwid. Tapi bukan berarti dia nggak paham tafsir. Apalagi dia nggak paham tadabbur Quran. Apalagi dianggap nggak mengamalkan Quran, hanya fokus ke lafaz. Itu sama mungkin seperti di ilmu hadis ada orang yang fokus di ilmu jarh wa ta'dil aja, ada di ilmu mustalah saja, tapi mungkin nggak mengkaji diroyah dari ilmu hadis. Jangan dianggap mereka yang fokus dengan teori-teori tadi itu nggak memahami makna, karena bisa jadi mereka memang ingin mengangkat hukum kifayah, fardu kifayah dari kaum muslimin, dan harus ada seperti itu. Makanya kan likulli fannin rijal ya, setiap bidang ilmu itu harus ada ahlinya. Bidang ahli ilmu itu, ilmu Islam itu kan banyak. Jadi kita bahas ulumul Quran itu ada 10 cabang ilmu. Tajwid itu salah satu cabangnya. Gitu. Orang yang paham ulumul Quran tuh belum tentu paham semua cabangnya. Ada kalanya yang ngajak ulumul Quran itu orang syariah. Ya, orang yang memang dia keluaran syariah, lulusan ilmu syariah, ilmu fikih dan segala macam. Tapi mungkin dia belum tentu memahami ilmu qiraat. Padahal qiraat itu sangat besar kontribusi dalam ulumul Quran, gitu kan. Ilmu tajwidnya juga seperti itu. Sehingga memahami teori ilmu tajwid secara khusus itu ya fardu kifayah harus ada. Dan ketika menekuni ilmu itu jangan dianggap orang ini nggak paham Quran atau menyampingkan ilmu yang berkaitan dengan pemahaman Al-Quran. Seperti itu ya. Dan untuk zaman sekarang memang untuk yang multi talenta ya atau multidisiplin ilmu itu memang sedikit. Beda dengan ulama-ulama kita terdahulu. Ya, Imam Ibnul Jazari sendiri ini kalau kita kemarin lihat di biografinya kan beliau itu multidisiplin. Ya, beliau ahli qiraah iya, ahli fikih iya, ahli bahasa Arab iya. Gitu ya. Sehingga tapi beliau punya kecondongan atau spesialisasi yang paling khusus di bidang qiraahnya itu, gitu kan. Begitu pula Imam misalnya ada sebelum Ibnul Jazari Abu Amr Ad-Dani, gitu kan, Ad-Dani. Itu juga beliau dikenal sebagai ahli qiraah, tapi juga beliau dikenal sebagai ilmu ahli fikih juga, ahli ilmu tafsir juga, seperti itu, ilmu waqaf ibtidah juga, dan segala macam. Nah sekarang itu seminimal kita 1 atau 2 ilmu lah kita miliki spesialisasi, mobil khusus nih buat para ustadz atau ustadzah ya. Kalau di sini di antara antum bukan ustadz atau bukan ustadzah, sebagai thalibul ilmi tidak harus ya harus punya spesialisasi, tapi mungkin punya kecondongan. Gitu. Bedakan antara spesialisasi dengan kecondongan. Kalau spesialisasi itu ya sebagaimana mungkin profesi dokter ya. Dokter punya spesialisasi di bidang ini. Dia menjadi seorang spesial di bidang itu dan dia memang layak untuk dijadikan rujukan dalam spesialisasinya. Gitu. Kalau kecondongan ya mungkin dia akan menambah porsi belajar di bidang itu lebih banyak. Ya, thalibul ilmi yang dia nggak menjadi ustadz atau ustadzah, dia misalnya punya condong pada ilmu apa, misalnya ilmu tajwid, kan dia porsi belajarnya lebih banyak di sini di bidang teori. Ala kulli hal ya, kesimpulannya untuk nazari, jadi hukum tajwid secara nazari, belajar teorinya itu fardu kifayah. Dengan catatan itu tadi, belajar itu dalam gitu ya, benar-benar tidak hanya sekedar yang dasar gitu. Alhamdulillah saya pribadi memang menekuni di bidang ini gitu. Saya sudah berazam untuk fokus di bidang tajwid qiraah gitu ya. Walaupun tidak menafikan ilmu lain. Nggak boleh juga kita misalnya milih ilmu A tapi yang lainnya kita nggak pelajari. Jangan sampai ngerti tajwid tapi nggak paham sholat. Itu juga bahaya. Ngerti qiraah tapi nggak ngerti
nggak ngerti makna Quran, itu juga nggak bayar gitu ya. Jadi harus saling melengkapi. Nah, kata guru kami Syekh Hamid Al-Bukhari ketika kami ikut majelis sama dengan beliau itu di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu beliau pernah bilang, khudh min kulli syai'in syai'an wa khudh min kulli syai'in kullahu. Khudh min kulli syai'in syai'an. Ambil dari sesuatu itu sesuatu. Maksudnya sesuatu apa? Maksudnya suatu ilmu. Khudh min kulli syai'in syai'an. Jadi syai' itu maksudnya adalah cabang ilmu syar'i yang ada. Jadi ada Quran, ada bahasa Arab, ada akidah, ada fikih, ada sejarah, ada bahasa adat, ada thaqafah Islamiyah, pemikiran dan segala macam. Nah, ambil dari syai' itu syai' tadi itu syai'an. Masing-masing itu adalah bagian-bagian yang cukup. Jadi kita sebagai muslim harus tahu tentang minimal di akidah, tahu rukun Islam dengan benar. Di bidang fikih juga harus tahu minimal fikih ibadah dari sholat, toharoh sampai haji, itu kan seminimalnya gitu kan. Di Quran kita minimal bisa baca Quran dengan benar, dengan tajwid, ya syukur-syukur bisa kita paham terjemahnya, sehingga kita bisa memaknai Quran. Di bahasa Arab minimal ngerti nahwu sorof sehingga memudahkan kita memahami Quran dan hadis ya dan segala macam itu syai' itu. Nah, kita belajar semua, nah baru wa khudh min kulli syai'in kullah. Terus dari semua itu coba ambil dari yang sebagian tadi yang kamu condong dengannya semuanya. Jadi ketika udah belajar semua nih, atau misalnya udah belajar 60% dari cabang ilmu keislaman, coba ambil dari 1 atau 2 ilmu saja yang kamu condong kepadanya dan bahkan ingin menjadi spesialisasi di situ, mutakhosis bahasa Arabnya. Mutakhosis di bidang itu. Maka coba didalemin itu, ambil semuanya, artinya diprioritaskan. Ya mau belajar menjadi seorang ahli fikih dan condong pada fikih, dalamin fikihnya, nggak cukup hanya fikih madhab, tapi syukur-syukur bisa sampai muqaranatul madhahib gitu kan. Yang fokusnya di ulumul Quran, ya bahkan bahkan dikaji lagi lebih dalam 10 cabang, bahkan lebih cabang dari ulumul Quran, tajwid, qiraat dan segala macam. Nggak bisa semuanya, ambil satu aja. Ulumul Quran apa? Tajwidnya dan qiraatnya, maka di situ kaji kitab-kitabnya, jangan cuma Tuhfah Jazariyah. Jazariyah Tuhfah ini kan dasar sebenarnya, atau bisa dikatakan Jazariyah itu menengah lah ya, karena ada 3 bahasa. Nanti dari Jazariyah itu ada Salsabil Syafi'i, ada tadi Mufid fit Tajwid, ada Nunia As-Sakhawi, ada juga tadi kitab-kitab yang sifat Nasr, Ar-Riayah, At-Tahdid, segala macam. Ambil kullahu, ya, diambil semuanya biar kita memang paham di situ. Nah, itu manhaj para ulama kita ya dalam belajar. Gitu. Jadi nazari fardu kifayah. Nah, adapun tatbiki, praktek tajwid itu ya fardu ain. Semua orang tuh harus bisa mengucapkan huruf ain dengan benar, ha dengan benar, dot dengan benar. Ya, kemarin kita pelajari sifat-sifat kemarin ada rokhawah, hamzah, segala macam prakteknya. Artinya orang praktek, kadang-kadang ada orang praktek benar, cuman nggak tahu teori, gitu kan. Nah, kalau memang dia bukan orang yang mau spesialisasi di bidang tajwid, maka nggak masalah. Yang jadi masalah, mohon maaf, dia seorang guru Quran, guru TPA minimal ya, guru ngaji ya, bahkan udah punya majelis tahsin, tapi dia nggak tahu teori tajwid. Ini jadi masalah. Kalau udah jadi guru Quran, udah punya majelis tahsin, harus itu udah jadi fardu ain bagi dia memahami teori tajwid. Tuhfah Jazariyah kalau bisa udah di luar kepala itu. Kalau jadi guru Quran. Tapi kalau bukan guru Quran ya mungkin dia ya di bidang lain gitu ya. Ya maka tidak ada keharusan itu, tapi prakteknya benar. Itu karena memang nggak dipungkiri memang apa yang menjadikan ilmu tajwid secara teori itu menjadi kajian yang sangat kurang diminati, terus terang ya. Kurang diminati. Coba kita lihat kajian-kajian kitab. Banyak kan kitab-kitab ilmu alat ya. Itu kan yang paling banyak kan nahwu sorof, alfiyah, jurumiyah, banyak diaurahkan. Tapi kalau kitab tajwid yang mungkin bukan Jazariyah ya, selain Jazariyah misalnya, itu kan peminatnya sedikit. Ya, peminatnya nggak terlalu banyak karena memang teoritis ya. Nah, ketika memang dipahami itu sebagai teoritis, maka prakteknya yang paling penting. Gitu. Prakteknya yang paling penting. Jadi tahu praktek idgham, tahu praktek mat itu sudah cukup gitu ya. Walaupun nggak hafal teorinya. Bagi orang-orang yang memang nggak mau spesialisasi atau sebagai orang yang memang
mustami' ya dalam ilmu. Itu kerinciannya. Jadi ada fardu kifayah untuk nadhari, fardu ain untuk praktek. Inilah maksudnya wal akhdhu bit tajwid hajmun lazimu. Jadi belajar tajwid, mengamalkannya adalah suatu keharusan yang sangat. Man lam yusahhihil Quran, sebagai redaksi man lam yujawwidil Quran athimu. Barang siapa tidak yusahhih. Kalau yusahhih itu berarti memperbaiki ya. Kalau tashih berarti ada kesalahan sebelumnya. Gitu kan. Kalau yujawwid itu berarti dia udah bagus tapi dibenahi lebih bagus. Ya. Jadi bacanya udah bagus dia, udah benar. Cuman ada hal-hal yang masih kurang, lebih baguskan lagi, diperbaiki lagi lebih bagus. Saling melengkapi ya. Makanya tajwid itu juga dinamakan ilmu tashih. Itu sebenarnya ya kalau kita katakan yang lebih tepat itu kalau mau kita katakan perbaikan bacaan Quran itu bukan majelis tahsin, tapi majelis tashih. Itu lebih tepat ya. Kalau secara bahasa, misalnya kita ngajarin ngaji bapak-bapak, ibu-ibu di masjid, pada maghrib, pada subuh, baca Quran, terus mereka baca, kita benerin nih kan, biasanya benerin apa yang keliru dari bacaan mereka. Nah itu sementara lebih tepat kalau kita membenarkan apa yang salah dari mereka, itu namanya tashih. Yaitu tahsin itu sebenarnya kan dari kata hasan ya hasin, artinya memperbagus. Itu sebenarnya buat orang yang udah benar bacanya, tinggal dibagusin dengan apa? Fasohahnya ditingkatkan, itmamul harokatnya ditingkatkan, sifatnya masih kurang ditingkatkan. Jangan juga masuk melagu nanti ya, melakukan Quran itu tahsin tuh. Sebenarnya gitu ya. Tapi kalau kual itu sudah menjadi suatu hal yang maklum ya di kita. Tahsin itu ya memperbaiki bacaan gitu. Walaupun sebenarnya lebih tepat tuh tashih gitu. Saya pribadi juga lebih sering pakai tashih gitu ya. Kita tashih, kita benerin bacaan gitu kan, seperti itu. Oke. Jadi malam yusahhihil Qur'ana athimu atau malam yujawwidil Qur'ana athimu. Barang siapa yang tidak memperbaiki atau memperbagus bacaan, maka dia berdosa. Karena pemahaman dari yang sebelum wajib ya. Dalam hal ini maksudnya adalah yang tadi ya, yang fardu ain itu yang terkait tatbiki. Gitu, yang dia udah tahu belajar teori, dia belajar teorinya, terus dia udah tahu itu bacaannya seperti itu, dia nggak mau ngamalin dengan benar, maka itu menjadi dosa. Dosa di sini adalah ketika dia sudah tahu ilmunya, dia nggak mau mengamalkan. Itu ya, taquluna ma la taf'alun itu. Beda dengan orang yang masih berusaha. Ya, ada kalanya kita misalnya huruf dhad masih susah sekali. Huruf ain ya, apalagi di masyarakat kita masih susah. Selama dia berusaha terus, maka itu nggak ada dosa bagi dia. Allah akan berikan uzur kepada dia, ya kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terus memang Allah lebih tahu hati seorang hamba. Ketika dia memang sudah berusaha dengan ain masihnya a. Tapi dia udah niatnya mau udah fit ain Arabiyah gitu. Cuman masih terkendala gitu ya. Harus latihan, harus belajar, harus mau diperbaiki. Jangan merasa sudah cukup. Yang jadi masalah itu kadang orang dikoreksi bacaannya, terus dia merasa sering dikoreksi kok salah terus, akhirnya dia minder, akhirnya dia merasa udah benar. Atau bahkan orang yang mungkin sudah ngaji, udah benar, dia nggak mau dikoreksi lagi. Gitu. Ini juga keliru, karena memperbaiki bacaan Quran itu sepanjang umur kita. Hatta kalau kita jadi guru pun juga harus siap menerima koreksian bacaan. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar kita mengoreksi murid, tapi kita juga siap dikoreksi. Gitu ya. Kenapa? Li'annahu bihil ilahu anzala. Karena dengannya. Maksudnya apa? Al-Quran. Dengannya, Quran itu diturunkan dengan tajwid. Artinya, Quran yang disampaikan dari malaikat Jibril, ya, dari Allah, melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, itu nggak dibaca sembarangan. Nggak seperti dibaca dengan seperti koran. Gitu loh. Bacanya semrawut, nggak ada aturannya, nggak. Ada aturannya, ada tata cara mainnya tuh ada, gitu loh ya. Jadi bacanya tidak sembarangan. Tentunya memang belum ada nama-nama. Malaikat Jibril nggak ngajarin cara baca ikhfa. Malaikat Jibril nggak ngajarin, bukan cara baca, ngajarin teori ikhfa. Malaikat Jibril nggak ngajarin teori mat, nggak. Karena memang teori itu belum ada, tapi prakteknya sudah ada, gitu ya. Jadi itu maksudnya Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti itu. Wahakadha minhu ilaina wasala. Dan begitu pula sampai kepada kita.
itu kepada umat Islam itu ya seperti itu. Sampai kepada kita ya seperti itu. Artinya melalui perantara siapa? Para ahli Quran. Secara khusus dalam ini ahli qiraah ya. Jadi Rasulullah dapat wahyu dari malaikat Jibril, lalu sahabat kan talaqi. Ya, talaqi kepada Rasulullah. Nah, di kalangan sahabat Nabi SAW itu ada yang menjadi pakar dalam qiraah. Ada 5 orang. Dan ini orang-orang yang menjadi muara sanad Quran sampai sekarang. Yang pertama Ubay bin Ka'ab. Ya, yang kedua Zaid bin Thabit. Yang ketiga Abdullah bin Mas'ud. Yang keempat Utsman bin Affan. Ya. Yang kelima ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib, ada yang mengatakan juga termasuk Abu Darda. Ya. Ada juga yang mengatakan juga Umar bin Khattab. Ya. Jadi bisa dikatakan 5 sampai 7 sahabat tadi lah, ya, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, lalu juga Ali bin Abi Thalib. Kenapa Umar masih dipertanyakan? Karena Umar Abu Bakar itu beliau itu condong kepada fikih. Makanya mereka didahulukan dalam imamah, ya, dalam khilafah. Itu seperti itu. Nah, karenanya sahabat-sahabat inilah yang mewarisi bacaan Quran yang terverifikasi dari Nabi SAW. Dari mereka turun dari tabiin, ya ada nanti Imam Nafi' Al-Madani, ya ada Abdurrahman As-Sulami. Nanti di bawah mereka adalah baru imam-imam qiraah sab'ah tuh. Seperti ada Asim, ada Syu'bah, ada Hafs, ada Qalun, ada Warash, ya, ada juga nanti Al-Bazzi, ada Qumbul, ada nanti Hamzah, ya, imam-imam nanti qiraah sab'ah itu yang turun. Dari mereka turun sampai ke zaman kita. Dari para ulama-ulama yang ada seperti zaman sekarang ada ulama-ulama qiraah yang Syekh Aiman, Syekh Syekh ada juga Syekh Tamim, ada juga misalnya Syekh Ahmad bin Isa Al-Mi'sarawi, ya. Ada juga kalau dulu Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, ya, yang terkenal murotalnya di dunia, ya. Itulah mereka-mereka itu yang menyampaikan bacaan Quran yang terverifikasi, yang mutawatir kepada kita. Apa salah satu ciri mutawatir? Ya harus dengan tajwid. Jadi dibacanya enggak dengan sembarangan. Dibacanya enggak dengan asal-asalan tanpa aturan yang telah dirumuskan para ulama. Seperti itu. Wa huwa ayyuban hilyatut tilawati wa zinatul adab wal qiraati. Dan dia juga, maksudnya ini tajwid ya. Hukum tajwid itu adalah juga sebagai perhiasan bacaan, hilyah. Perhiasan bacaan dan juga perhiasan al-ada. Nanti kita akan bedakan tilawah, ada, qiraah. Tilawah itu bacaan, qiraah bacaan, ada itu bacaan. Perhiasan ada dan juga qiraah. Nanti kita akan bahas di PPT apa perincian perbedaannya ya. Jadi intinya sebagai hilyah, perhiasan, zinah juga perhiasan. Ingat, baca zinah pakai tak marbutoh ya. Jangan nggak pakai tak marbutoh, kan bisa kacau maknanya. Zinah itu perhiasan, hilyah juga sama ya, perhiasan atau yang memberikan suatu hal yang indah lah pokoknya. Oke, nah baru di sini definisi. Ini definisi tajwid yang sering kita temukan di kitab-kitab tajwid. Apa sih tajwid itu secara istilahan? Ini wahwa, nah ini definisi ini. I'ta'ul hurufi haqqaha, yaitu memberikan masing-masing huruf hak-haknya. Min kulli sifatin wa mustahaqqaha, dari setiap sifat-sifatnya dan juga yang mustahaknya. Mustahak itu nanti mudahnya dipahami adalah penerapan hak. Jadi definisi tajwid itu adalah secara istilah i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatin wa mustahaqqaha. Kalau bahasa nazomnya ya. Jadi memberikan setiap huruf-huruf Arabiyah hak-haknya. Artinya haknya itu makhrajnya. Kalau misalnya ain itu makhrajnya di pangkal di tengah tenggorokan wastul halqi, maka hak dia ya di situ. Jadi kalau antum baca ain tapi dibaca masih di pangkal atau di khaysyum, masih al-alamin atau al-alamin, berarti itu belum diberikan hak huruf ain. Karena hak huruf ain hurufnya ya di mana? Ya di tengah tenggorokan wastul halqi, bukan di mana? Bukan di pangkal atau di khaysyum. Gitu ya. Begitu pula sifatnya. Misalnya tadi ain
haknya di tengah tenggorokan, sifatnya nanti dia punya bainiyah misalnya atau istifal, maka ya harus dibaca dengan sifat itu. Yaitu misalnya bainiyah jangan tahu ditekan, jangan na'budu, tapi na'budu. Jangan juga terlalu ngalir, na'budu. Istifal kalau dia fathah, jangan dibaca misalnya al-alamin, itu istifal, infitah. Jangan dibaca al-alamin, jadinya nanti tebal. Nah, mustahaqah penerapan dari sifat. Ya, mustahaq itu penerapan dari sifat sekaligus makhraj. Kalau dia memang sifatnya tipis ya tipis, jangan dibaca tebal. Kalau ada sifatnya tebal, jangan dibaca tipis, atau sebaliknya yang tipis jangan dibaca tebal. Yang punya sifat hams dibaca jangan hams. Yang punya sifat rokhawah baca sifat rokhawah. Yang punya sifat isti'la baca sifat isti'la. Itu mustahab. Ini adalah definisi tajwid ya yang dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali dan juga diikuti dengan beberapa, tentunya dengan beberapa ini ya perincian-perincian lainnya ya oleh ulama-ulama yang lain seperti itu. Berikutnya waraddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Nah, ini adalah kaidah. Kaidah bacaan Quran itu gimana? Yang pertama, waraddu kulli wahidin li aslihi. Kembalikan setiap huruf, wahid ini maksudnya satu-satu huruf ya. Kembalikan setiap satu huruf itu kepada asalnya. Waraddu kulli wahidin li aslihi. Kembalikan setiap huruf itu kepada asalnya. Jadi sebenarnya sama aja tadi men, hakul huruf artinya huruf dot nanti asal huruf dot di hafatul lisan ketemu adros, jangan malah ngarah ke makhraj huruf dal. Kalau malah ke dal walad dolin berarti itu enggak kepada asal gitu ya, dia malah bergeser kepada tempat yang bukan tempat dia. Wal-lafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Dan juga setiap lafaz yang diucapkan dalam Al-Qur'an, artinya lafaz itu udah susunan huruf ya, bukan lagi kita bahas satu huruf, tapi udah kata bahkan kalimat gitu ya. Maka sebaiknya harus disamakan dengan hukum yang telah berjalan padanya. Jadi misalnya sifat hams. Sifat hams itu untuk huruf kaf, huruf ca, itu baik sukun atau harokat sama-sama ada. Bisa ada kata murakkabak, rokkabak, ada kata rokkabak. Itu kaf yang berharokat fathah dengan kaf yang disukunkan karena faktor wakaf itu harus sama-sama hams. Jangan sampai yang harokatnya enggak hams, yang wakafnya malah hams atau sebaliknya. Ya, jadi harus sama. Kalau emang sifat dia hams, semuanya sama hams. Atau misalnya yang isti'la nih paling sering huruf isti'la atau itbaq ya, misalnya dikata al-mustaqim. Ihdinas shiratal mustaqim. Kan sering sekali qafnya itu jadi kaf kan. Karena pengaruh kasroh. Ihdinas shiratal mustaqim. Jadi begitu kan. Nah, ini kan enggak menerapkan kesamaan hukum. Qaf itu mau dia kasroh, mau dia fathah, mau dia dhammah harus sama-sama isti'la. Enggak ada itbaq ya, Afwan. Kalau qaf enggak ada itbaq, isti'la. Yang membedakan nanti marotipnya aja. Nanti ada pembahasan marotibut tafkhim, tingkatan ketebalan. Tapi tetap tebal. Ketika kita nanti ada pembahasan marotibut tafkhim, membahas tentang tingkat ketebalan huruf, itu bukan berarti yang paling rendah itu nggak tebal. Tetap tebal. Jadi masih kategori isti'la. Tafkhim itu kan nanti nggak lepas dari sifat isti'la dan itu bahkan. Gitu. Ya, contoh sederhana seperti itu. Jadi kalau sifat istilah semua. Jangan ada pengecualian. Sifatnya nanti itbaq semua, mau kondisi apapun, mau nanti sifatnya syiddah semua, jangan nggak ada yang syiddah gitu ya. Itu jadi itu al-lafdhu bi nadhirihi kamitslihi. Nah, gimana cara kita mengucapkan kesamaan hukum ya? Jadi wal-lafdhu bi nadhirihi itu ada kesamaan hukum lah, kesamaan penerapan hukum bacaan, jangan ada dibeda-bedakan. Mukammilan min ghairi ma takallufi. Nah, ini tinjauan dari bacaan dan juga tinjauan qori sekaligus ya. Kalau mukammalan tinjauannya adalah makruh, yang dibaca itu bacaannya itu. Tapi kalau mukammilan fa'il itu tinjauan seorang qori'nya. Yaitu gimana bacaan yang benar? Harus sempurna. Sempurna dalam bacaan Quran atau sempurna bagi seorang qori itu adalah min ghairi ma takalluf. Pertama, tidak berlebih-lebihan. Takalluf
bil lutfi, yaitu sebaliknya, nggak berlebihan, maka dia harus dengan lutfi, artinya harus dengan kelembutan. Bahasanya itu lembut, biasa aja, gitu ya. Bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi, tidak berlebihan, yaitu harus dengan cara yang lembut, proporsional dalam pengucapan. Sebaliknya juga jangan juga ngurang-ngurangi. Nah, dalam kaidah agama kita kan ada kaidah wasatiyah, moderat itu gimana? La ifrat wala tafrid, tidak ekstrim, tidak juga mengurang-urangi, tidak radikal, tidak liberal, bahasa kasar gitu ya. Kalau ada pemikiran itu kan. Nah, ini juga sama dalam bacaan juga begitu. Jadi tidak berlebih-lebihan dalam mengucapin huruf ya, tapi juga jangan ngurang-ngurangi. Nanti ada perinciannya. Jadi misalnya contoh takalluf itu contohnya biasanya pada ini ya, pada hukum gunnah. Ya, biasanya dalam masalah kalau kita pakai lagu. Ya, misalnya kalau gunah itu nanti kan kadar paling apa ya, paling paling maksimal itu 2 sebenarnya. Kita baca misalnya inna a'tainakal kautsar, innanya dikatain innanya. Kalau kita baca proporsional, gunah itu selama kita sudah mentasydidkan nun dengan pengaruh khaisyum dengan 2 ketukan, itu sudah masuk gunah. Inna, gitu ya. Inna itu udah mukammalan atau mukammilan. Nah, yang berlebihan itu gini. Inna a'tainakal kautsar. Jadi dia lebih dari 2. Bisa sampai 6, bisa sampai 10 kada pengaruh lagu biasanya. Lagu tinggi. Inna, itu kan jadinya lebih dari 2. Itu takalluf ya, berlebihan. Atau sebaliknya juga ta'assuf ya. Itu mengurangi malah. Jadi malah dia nggak baca gunah. Inna a'tainakal kautsar. Biasanya kalau lagi baca hadar, lagi cepat. Nah, itu juga harus dihindari. Takalluf ta'assuf juga, takalluf itu juga bisa masih memberat-beratkan kita. Misalnya bacanya sampai harus mengeluarkan keringat, mukanya memerah bacanya. Itu juga nggak diperkenankan ya dalam baca Quran. Gitu. Nanti kita akan rinci juga di bagian slide ya. Harus ini ada penutupnya nih. Penutup kaidah yang beliau sampaikan apa? Walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'in bifaqih. Dan tidak ada antara seorang qari yang mengamalkan tajwid dengan orang yang meninggalkan tajwid kecuali dengan riyadhah seseorang dengan mulutnya, dengan lisannya. Artinya perbedaan orang yang bertajwid atau qari yang bertajwid dengan qari yang tidak bertajwid letaknya nanti pada latihan riyadhah. Ya, itu inti nanti ya. Jadi inti belajar tajwid itu walaupun kita misalnya spesialisasi di bidang tajwid, paham teori, hafal teori makhluk sifat dan segala macam, tapi nggak diimbangi dengan riyadhah, dengan latihan. Nah, riyadhah ini salah satunya apa? Harus dengan talaqi kepada guru. Talaqi wal musyafahah. Talaqi musyafahah itu bukan sekedar online ya, datang langsung ke gurunya. Datang ke tempat gurunya, dilihatin itu mulutnya. Kalau baca Quran gimana? Itu musyafahah itu kan artinya bibir ketemu bibir, artinya langsung, nggak ada perantara seperti ini laptop atau HP gini, bukan. Teman haji yang benar ya seharusnya baca Quran itu, talaqi Quran itu harusnya datang. Kalau teorinya masih mending online. Tapi kalau untuk talaqi Quran, ya talaqi Quran itu harusnya datang langsung gitu ya. Walaupun memang ada sebagian ulama membolehkan rukhsah, ya sebagian lah Quran boleh online, sebagian lagi harus datang. Itu jangan full 30 juz online semua. Harus ada yang ditalakikan secara offline, tetap muka. Nah, talaki itu adalah salah satu bentuk riyadhah yang paling ampuh gitu ya. Jadi kalau dikatakan gimana kita bisa baca Quran dengan fasih, bukan dengan bacaan kitabnya, bukan banyaknya kitab yang dibaca, bukan, tapi dengan bagaimana kita latihan dengan guru, laki dengan guru, dikoreksi darinya, lalu kita praktikkan dengan mandiri. Itu. Jadi perbedaan seorang pembelajar tajwid yang baik dengan yang kurang baik, ya, tanda kutip ya, adalah dari apa? Dari sisi dari sisi latihan, itu dari sisi latihan, itu bukan dari sisi banyaknya kitab yang dipelajari. Seperti itu. Jadi antum belajar jazariyah
kalau misalnya apa namanya nggak dibarengi ada praktek gitu ya, maka ya percuma terus terang percuma gitu ya. Makanya kita nanti akomodasi untuk praktek talakinya. Baik, nah ini tadi beberapa perincian yang ada di pembahasan matan ya. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu. Saya rasa mungkin bisa dibaca, cuma saya kasih singkat ini. Jadi kalau dari sisi praktek ini diperinci, ini juga saya taklid ya kepada pendapat Syekh Aiman dan melihat juga dari tinjauan ulama-ulama yang lain yang saling mendukung dengan pendapat ini gitu. Untuk praktek tajwid itu dirinci mana yang wajib, mana yang itu sifatnya makruh, mana yang sifatnya yang gini, mana yang sifatnya wajib sehingga kalau ditinggalkan itu menjadi haram mutlak. Mana yang dia wajib pada proses tertentu saja atau pada kala tertentu saja, tapi kalau ditinggalkan dia nggak menjadi haram karena dia nggak merubah makna. Karena kalau haram itu nanti bisa dikatakan itu haram ya, itu kalau nanti merubah makna. Gitu ya, yang disepakati. Nah, kalau dari tinjauan makharijul huruf ya, dari kita belajar di al-khalq sampai al-lisan, itu jelas itu wajib dilakukan, dan kalau kita nggak lakukan dengan benar jadi haram ya. Ar-Rahman dibaca Ar-Rahman, al-alamin jadi al-ngalamin, ya. Ghairil maghdub jadi khairil maghdub. Itu nggak boleh. Karena itu nanti jelas makna jadi berubah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya contoh aja nih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita baca dengan alhamdu, ha diganti ha, itu artinya beda, jauh. Alhamdu segala puji. Alhamdu pakai hak pangkal artinya kebinasaan, kecelakaan. Kalau kita bela alhamdulillah berarti kecelakaan atau kebinasaan bagi Allah. Naudzubillah min dzalik. Ya kan? Lalu rabbil alamin, ain kita baca dengan hamzah. Rabbil alamin. Pakai hamzah, pakai matnya al-alam, alam itu jamak dari orang sakit. Orang-orang sakit. Jadi Rabbil alamin nanti Tuhan orang-orang sakit. Ya, naudzubillah. Memang Allah Tuhan orang sakit, orang yang sembuh. Cuman dikhususkan hanya untuk orang sakit ini kan jadi makna yang bias. Itu ya. Contoh sederhana tuh makna seperti itu ya. Sehingga ada harus apa ya, proporsi memperbaiki makhraj itu harus lebih dahulu kan dalam belajar tajwid ya. Tentunya dengan catatan selama kita berusaha. Itu ya. Selama kita berusaha, kita praktek terus hurufnya dengan benar, maka insya Allah itu akan ada pahala dan Allah akan memberikan uzur. Tapi yang jadi masalah ini orang yang nggak mau belajar, udah merasa udah bisa, padahal masih belum bisa, nggak mau benerin, nah itu jadi haram dan dia bisa berdosa tuh, dia afimu nanti. Apalagi dia belum benar, terus dia maksain diri jadi imam, nah ini jadi masalah, itu kan jadi masalah buat diri dia dan juga buat jamaahnya. Itu. Jadi untuk makhraj itu nggak tahu menawar, harus sesuai dengan luhun Arab ya, dengan dialek orang Arab. Ha-nya gimana, kha-nya gimana, ghainnya gimana, botnya gimana, shadnya gimana, shinnya gimana, ya, dan huruf-huruf yang lain. Gitu ya. Nah, itu makhraj. Kalau sifat ini juga harus diperinci. Sifat huruf yang kita kemarin bahas misalnya dari sisi isti'la, baq, tafhim, tarqiq gitu ya. Kalau misalnya ada sifat yang nggak dipraktikkan tapi mengarah kepada perubahan huruf, kalau dibiarkan maka haram. Artinya nanti harus proporsi untuk dibenari harus lebih didahulukan. Atau misalnya kata asa, asa banyak di Al-Quran. Misalnya asallahu segala macam, atau asa an nattakhidahu walada ya. Di surat Yusuf itu ada kata asa. Sini itu kan punya sifat tarqiq. Tarqiq kita artinya mencakup istifal, infitah, sifat tipis. Itu kan tarqiq. Asa. Nah, tapi kadang-kadang praktik fathah pada sini ini nggak benar. Makanya kembali kita belajar juga itmamul harokat. Fathah Arabiah kan a, bukan o. A. Kasroh i, dhammah u. A, i, u. Gitu kan. Nah, kalau nggak disempurnakan praktik fathah itu asli jadi aso. Aso. Ya, itu nggak shot tapi mengarah kepada shot. Kalau dibiarkan seperti itu, maka nanti lama-lama jadi shot beneran. Aso tanpa disadari. Sehingga nanti ngarah kepada lahan jali yang asalnya itu sebenarnya khofi dia. Kalau tadi kan yang makhraj itu kan maksudnya ke ini ya, maksudnya ke
jali ya, maknanya berubah total. Kalau ini khofi asalnya aso itu sin cuman kok tebel gitu kan. Dibiarin begitu nanti nggak dibenerin ya, maka nanti jadi bener sod. Nah, ini dalam fikih kan ada istilah sadduz dzari'ah. Kita mencegah banget tuh segala hal yang mengarah kepada hal-hal yang mudarat kan. Daripada itu nanti kalau menjadi sod, dari sekarang gunain asa. Jelaskan istifal infitah. Asa, jangan aso. At-talaq, jangan baca at-talaq, toknya nggak tebel. As-samad dibaca as-samad, nanti sodnya nggak tebal. Ad-dhalin dibaca dal, ad-dhalin. Ini kan lahir dari sifat yang nggak tepat, gitu ya. Beda kalau seperti sifat hams ya. Misalnya hams itu nggak sampai haram, artinya karena dia nggak bermakna. Misalnya kita baca di Al-Ghasyiyah misalnya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nggak ada hamsnya dia bacanya, dia nggak malah jadinya malah jahar kan, khuliqat. Saja kan khuliqat sedikit ada berarti hamsnya. Nggak ada hamsnya, khuliqat gitu doang. Nah kalau begini dia nggak merubah makna, cuman itu menyalahi riwayat, menyalahi kaidah yang ada. Nah itu bisa dimaklumi lah, tapi jangan dibiarkan juga gitu, karena kan nanti menyalahi kaidah tajwid yang udah dirumuskan. Nah itu masuk ke mana? Sifat tazidiyah, tahsiniyah. Sifat yang memang memberikan sifat keindahan. Artinya, walaupun nggak diucapkan sempurna, itu nggak bermakna. Kayak hams, tadi saya bilang gunah. Gunah itu kan berarti masuk khaysum ya. Inna. Kalau nggak ada gunah itu kita baca gini. Inna. Gitu dan. Inna. Artinya nggak ada kadar suara yang lebih dari khaysum. Atau mat misalnya. Mat. Masalah di al-bolin di ayat 6 Al-Fatihah, kita baca dua harokat itu nggak bermakna walau bolin, karena asal dalam bahasa Arab itu kan dia alifnya itu kan yang berikan dua harokat. Dalam tajwid karena matobi ketemu huruf tasydid dibaca 6. Tapi dalam bahasa Arab tuh asalnya kalau bukan Quran dibaca walau bolin itu boleh. Yang penting jangan dibaca walau bolin, dihilangkan tasydid lam itu jadi berubah gitu ya. Itu nggak apa-apa ya, tapi itu dibagi. Kalau dalam talaki, kita lagi talaki sama guru kita, maka hal seperti ini pun yang sifatnya lahan khofi yang nggak merubah makna harus dijaga, karena untuk menjaga riwayat. Jadi istilahnya kalau dalam talaki ya, kita lagi talaki nih, kita tuh harus benar-benar optimal praktek tajwidnya, nggak membedakan lahan khofi lahan jali, yang penting lahan perbaiki langsung. Hatta itu lahan khofi gitu ya, apalagi jali ya. Kalau jali mah jelas harus diperbaiki. Yang khofi masalah mat, masalah gunah, idgham, idhar, praktek idharnya belum pas, praktek hamasnya belum pas, itu di talaki itu harus optimal dan maksimal. Karena di talaki itu kita seakan-akan sedang mengambil riwayat Quran, apalagi kalau udah tahap sanad ya, ambil sanad Quran itu jelas harus lebih selektif lagi. Tapi kalau dalam proses tilawah umum gitu ya, tilawah artinya kita lagi kayak misalnya contoh nih, kita Ramadan nih, mungkin ikhwan akhwat banyak yang punya target ya, khatam berapa, atau imam tarawih kan punya bacaan-bacaan yang panjang, itu tilawah umum ya. Maka sih bisa mungkin kalau yang buat qori yang udah paham Quran itu paham Quran dalam bacaan minimal ya. Yang benar itu jangan sampai hukum-hukum ini nggak diterapkan banget ya. Jadi misal jangan saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bacanya ngebut tanpa ada tempo yang jelas, sifat yang jelas. Nah, hadar itu kan seminimalnya begini bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semua huruf jelas, sifatnya jelas. Walaupun mungkin ada kadang-kadang kadar gunahnya kurang, itu masih nggak apa-apa. Yang penting kadar cukup lah, kadar cukup untuk qari ya. Orang yang udah paham bacaan Quran, sifat-sifat huruf, makhraj huruf, hukum-hukum tajwidnya. Maka untuk yang qari yang udah paham Quran, udah hafal Quran, udah belajar tajwid, itu jangan sampai juga terhilang semuanya. Jangan diterobos semua walaupun bukan proses talaqi. Karena itu seakan-akan jadi kita nggak mengamalkan ilmu yang udah dimiliki. Beda sama orang awam itu berarti masih tahap belajar gitu ya. Itu maka di situ nggak mengapa, artinya dia masih diberikan udzur di situ.
Itu ya, ini perincian hukum tajwid atau hukum konsisten dalam mengamalkan tajwid. Nah, ini sedikit sejarah, sebenarnya nggak ada hubungan dengan tajwid, tapi karena di bagian kedua ya, li'annahu bihil illahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Intinya Quran itu memang sampai kepada kita itu kan dengan dua tradisi ya. Tradisi lisan itu pertama. Quran itu turun kepada kita dengan lisan mantuk. Artinya bukan dengan tulisan. Baru maktub tertulis dengan mushaf itu kan baru pada zaman Nabi, itu pun belum di mushaf. Mushaf itu kan kumpulan suhuf ya, yang terkumpulkan, yang terjilid sehingga menjadi suatu buku yang rapih, itu namanya mushaf. Zaman Rasul itu pernah ditulis di pelepah kurma, di tulang-tulang, di daunan, belum terkumpul pada satu tempat. Zaman sahabat terkumpulkan dalam satu tempat sampai kepada kita. Nah, maksudnya apa di sini? Kodifikasi Quran menunjukkan kepada kita bahwasannya mau Quran itu pun sudah ditulis sekarang, tetap prioritas utama adalah lisan. Artinya bacaan itu harus disampaikan secara lisan, ditalakikan, bukan sekedar baca sendiri. Makanya sebagian ulama mengatakan la ta'khudhil Quran an mushafi. La ta'khudhil Quran min mushafi. Jangan mengambil Quran, bacaan Quran dari orang yang mushafi. Maksudnya hanya baca Quran sendiri, ngaji sendiri, nggak pernah talaki sama guru, tiba-tiba dia buka majelis Quran. Talaki sama saya, silakan. Padahal dia nggak punya sanad gurunya. Nggak punya, minimal nggak punya pengalaman belajar sama gurunya. Ini musibah gitu loh. Masuk kategori ruwaiboh ya, ruwaiboh yang tanda akhir zaman, orang-orang yang ngajar agama jadi dai tapi dia nggak punya basic ilmu yang kuat. Untuk Quran itu harus minimal harus punya talaki sama guru. Kalau sanad itu nggak wajib. Ya, sanad itu hanya keistimewaan aja. Yang penting guru. Ya, guru minimal dia memang punya guru yang punya mentasih dia, ya udah membenarkan dia. Ya, maka silakan buka majelis gitu ya. Tapi kalau belum punya itu jangan sembarangan gitu. Karena tradisi lisan lah yang paling utama. Itulah asal Quran diturunkan. Lalu juga terkait perbedaan adat dan qiraah ya. Ada qiraah tilawah tadi kan, wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul ada'i wal qiraati. Bedanya tilawah itu bacaan Quran yang pelan dalam rangka tadabbur. Biasanya dalam rangka belajar ya, belajaran dalam hal yang lain. Kalau ada itu dalam sisi talaki. Ingat, ada di sini bukan ada dalam bahasa kita, beda. Ada itu maksudnya penerapan, praktek. Tapi dalam majelis khusus itu majelis talaki. Kalau qiraah itu secara umum. Tilawah ada itu masuk kategori qiraah gitu ya. Hanya perbedaan istilah saja. Ini tingkatan bacaan Quran itu kita maklum ya. Sebenarnya ada tahqiq hadar tadbir itu sebenarnya sudah dibahas sampaikan, dan ada yang menambahkan tartil ya. Tartil itu paling pertama di mazhab Imam Abu Mardani. Jadi sebelum tahqiq ada tartil itu. Tapi kalau Ibnu Jazari mengatakan tartil itu adalah kategori 3, tahqiq hadar tadbir. Tahqiq itu kan baca pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, dengan pelan dan menghayati maknanya. Kalau lagi majelis tahsin, ya itu lagi diajarin cara bacanya, itu tahqiq. Kalau hadar itu kayak sholat tarawih ya biasanya. Kayak saya sudais misalnya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seterusnya. Kalau tadbir itu pertengahan. Sama lagi biasanya lagi imam sholat, cuman mungkin bukan sholat tarawih, sholat rawatib ya. Ya biasanya bacaan pertengahan lah lagi sholat. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tidak cepat, tidak lambat. Ada zamzamah. Zamzamah ini juga dirumuskan sebagai ulama yang lain. Kayak kita sholat sir, tapi baca cepat. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan, jangan surah lirih, jangan sirriyah, itu zamzamah. Tapi yang disepakati dan lebih banyak dipakai tiga pendapat ini ya, tahqiq hadar tadbir. Nah ini dipakai maksudnya untuk apa? Kita mau pakai cara manapun ini harusnya dengan tajwid itu. Jadi jangan sampai utamanya hadar ya. Kita baca cepat, misalnya kita lagi ngejar khataman Quran di Ramadan, baca cepat teman tajwid tabrak semua, itu nggak bagus juga. Makanya saya buat tulisan di situs pesan bisa ya tentang kualitas atau kuantitas khataman. Itu bikin di share lagi. Saya share coba ya tulisan itu. Kualitas atau kuantitas khataman, dua-duanya jangan dipertentangkan. Jadi kalau di Ramadan salafun saleh mencontohkan banyak khatam,
itu catatannya harus juga dengan tajwid yang benar, itu nggak sembarangan ya. Dan juga tentunya ya tadabur makna sesuai semampu kita lah gitu. Jadi jangan sampai nggak ada yang berbekas juga, baca doang nggak ada yang berbekas ya, seperti itu. Gitu, jadi harus seperti itu. Ini udah 5:30 ya, ternyata nggak cukup. Ini ada pembahasan yang lagu ini kemarin, tapi mungkin besok kita lanjutkan. Termasuk mungkin ini Uyubul Qiraah ya. Uyubul Qiraah juga nanti saya sampaikan besok. Ini terkait yang mukammilah min ghairi ma takallufi ya. Mukammilah min ghairi ma takallufi bilutfi fi nutqi bila ta'assufi. Apa sih cara, gimana kategori berlebihan, gimana kategori yang mengurang-urangi sehingga kita bisa proporsional, kita bisa moderat dalam bacaan gitu. Insyaallah besok ya kita akan sampaikan. Oleh karena juga pertanyaan juga besok ya. Silakan ditampung, ditulis dulu sehingga nanti bisa dijadwalkan jawab. Baik, insyaallah sampai sini dulu. Oh ya, mohon maaf belum sempat jawab untuk yang itu ya. Nanya jadwal setoran. Saya nanti gini, saya pengen buat dulu listnya ya. Siapa yang mau setoran? Jadi saya pengen tahu dulu siapa yang memang pengen setoran matan. Jadi nanti saya menyesuaikan berapa orang. Misalnya anggaplah misalnya, terus semuanya pengen setoran, berarti kan nanti waktunya butuh berapa kali dalam sepekan kan misalnya. Kalau di grup itu kan ada 20-30 orang ya, kecuali admin ya. Jadi mungkin misal 20-30 orang, makanya kan semuanya berarti sepekan itu mesti berapa pertemuan. Tapi kalau misalnya hanya 5 orang misalnya, atau hanya 10 orang, itu kan enak, cuma satu kali waktu sepekan. Nanti saya buatin list yang mau setoran, tapi syaratnya gini ya, yang setoran itu saya harap komitmen, artinya bukan coba-coba. Jadi setoran itu nanti dibatasi waktunya maksimal itu sampai sebulan dari selesai daurah. Ya, jadi bukan gini, mohon maaf, karena pengalaman saya gini, ada yang dibuka kesempatan ngafal, tapi dia cuma ngafal sekali, habis itu ngilang. Itu kan nggak ada lanjutin, itu kan dia nggak niat ya, artinya main-main itu. Nah saya nggak mau yang begitu. Jadi saya nanti pengen akan tanya komitmen dari yang mau menghafal, dan juga itu nanti kan syarat sanad ya bagi yang mau dapat sanad. Dan ini nggak wajib ya, saya bilang nggak wajib, yang mau saja. Kalau yang mau menghafal maka harus komitmen sampai selesai. Kalaupun nggak selesai maka ya udah nanti ada dispensasi atau diberikan tambahan waktu. Tapi yang penting nggak kabur tengah jalan, itu yang saya nggak mau. Ya, jadi saya akan bikin semacam komitmen dari awal. Jadi bukan hanya sekedar coba-coba tapi nggak lanjut. Itu yang saya nggak mau ya. Jadi nanti saya bikin dulu semacam listnya ya, nama, terus komitmennya berapa persen mau menyelesaikan matan, baru setelah itu kita tentukan waktunya ya, insyaallah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.